pada saat dia siaran gitu, dia negakin badan, dia ngelihat gitu, ada kayak orang ngintip kayak gini, ngintip berat. Ya kira ada penyiar lain di situ. Kadang-kadang kan anak ini ada yang suka iseng-iseng kan. Akhirnya dia berani keluar. Dia lihat nggak ada orang. Tapi pas dia siaran lagi, ngintip lagi tuh kepala. Oke. Jadi beliau di pos penjagaan, jaga situ sambil nonton. Nah di pos penjagaan itu ada CCTV. Di CCTV itu dia ngelihat ada orang berdiri, ada sekitar menurut dia itu 2 meter tingginya. Dia keluar dari pos penjaga, dia buka nggak ada siapa-siapa. Begitu dia oh nggak ada nih kan, balik lagi, dia lihat lagi di CCTV. Pas dia baca Yasin wal Quran al Hakim, berhenti nih lampu. Normal. Kayak berhasil nih. Berhasil. Lu ingat tadi tape-nya kan dimatiin. Tiba-tiba nyala. Tek. Bunyi. Terus ketawa anak kecil. Anjir. Halo sahabat lonceng, kita punya konten eksklusif yang pastinya serem banget, yaitu Lonceng Misteri Sisi Gelap. Jadi di situ kita bakal bahas tragedi dan kejadian horor yang ada di balik megahnya tambang emas di Papua. Kalian bisa langsung nonton dan beli kontennya di aplikasi Noise kalian. Atau buat kalian yang belum punya aplikasi Noise, kalian gak usah khawatir, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah video ini. Cara bayarnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seorang penyiar radio di Aceh. Jadi selama dia siaran nih banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor. Karena dia ini siaran program misteri, dan itu siarannya malam-malam. Dan dia banyak banget ngalamin kejadian horor di sana bersama temen-temennya nih. Jadi memang tempatnya itu angker banget radionya ini. Tapi gak usah lama-lama lagi lah ya, bukan gue yang mau cerita. Langsung aja di sebelah gue udah ada Bang Ricky. Ya. Halo Bang. Halo Bang Gilang. Thank you Bang. Nih respect nih, kita kedatangan seorang penyiar senior dari Aceh. Emang asli Aceh Bang ya? Iya, dibilang Aceh, ya Aceh. 90%. Oke. Tapi udah tinggal sini sekarang. Apa gimana? Balik lagi. Untuk sementara stay-nya di Jakarta. Oke, stay-nya di Jakarta dan sekarang datang ke Bekasi buat nyeritain kejadian horor di Aceh ini bersama teman-temannya. Iya. Bang, ini kalau boleh tahu radionya di daerah mana? Radionya itu di daerah Kampung Jawa tepatnya. Kampung Jawa. Ya. Kita nggak nyebut nama radionya? Enggak boleh nih. Enggak boleh. Wah, frekuensi udaranya aja kali ya. Frekuensi berapa? 89,4 FM. 89,4 FM, dan ini katanya dibangun setelah tsunami ya? Iya, setahun setelah tsunami. Setelah tsunami Aceh. Tapi nanti pun kalau emang nama program horornya ini disebut sama Bang, itu bisa di tracking ya sama... Ke-spill juga sih sebenarnya. Nama radionya ke-spill juga. Ya, yang penting nggak kita yang nyepil ya. Iya, benar. Biarin penonton yang penasaran bisa googling aja nanti program horornya apa, itu kelihatan radionya di situ. Dan katanya ini yang angker memang radionya nih. Si kantornya ini yang angker ya? Kalau dari angker ya nggak bisa saya bilang angker juga ya, karena kalau kita lihat dari latar belakangnya memang ya begitu kejadiannya. Dari latar belakang berdirinya radionya seperti itu. Maksudnya gimana? Jadi emang dari awal dibangunnya ini memang udah angker sebelum dibangun aja? Di daerah itunya yang angker ya? Iya, karena ini ya, itu kan salah satu daerah yang terkena tsunami. Adanya kejadian tsunami itu kan nyapu rata tuh, disapu rata daerah tersebut. Jadi otomatis ya banyak korban jiwa di situ Bang. Iya. Nah, jadi pada saat berdirinya, menurut informasi yang saya dapat termasuk dari ownernya langsung, itu butuh 1 bulan apa 2 bulan itu untuk mengerok lumpur-lumpur tuh yang ada di kawasan tersebut. Ada berapa ekskavator sama beko yang harus dikerahin gitu. Oke, berarti ini kan berarti dibangunnya setelah tsunami. Setahun setahun setelah tsunami kan berarti. Pas dikeruknya itu
masih ada yang sisa-sisanya dari Iya. tsunami itu nggak? Masih ada. Kayak jenazah segala macam. Iya, kerangka-kerangka masih ada. Kerangka-kerangka? Iya, masih ada. Tapi udah dipindahkan kan, dikebumikan dengan layak lah di kuburan massal. Jadi Berarti cukup banyak. Dan yang ditemukan itu banyaknya anak-anak kecil. Anak kecil. Oke, berarti memang udah angker karena kejadian itu ya. Iya. Ada tragedi tsunami Aceh Iya. itu ya. Dan bangun tempatnya di situ. Di situ. Kebetulan. Oke. Dan banyak banget kejadian-kejadian horor yang nanti bakal Abang ceritain ya. Iya. Oke, jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Ricky, simak video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri, biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Nah, Bang Ricky, langsung kita mulai nih Bang ya ceritanya. Ya, jadi saya tuh dulu pernah jadi penyiar di Banda Aceh. Saya nggak sebutin nama radionya apa, tapi saya sebutin frekuensinya aja di 89,4 FM. Oke. Jadi ada banyak sekali cerita yang sebenarnya nggak masuk akal sampai saya ngalaminnya sendiri gitu. Contohnya kayak penampakan waktu saya siaran, yang kebetulan saya itu lagi bawa acara misteri di malam Jumat, itu namanya Binka Misteri. Itu kondisinya mati lampu mendadak, terus kebetulan juga gensetnya saat itu enggak, otomatiknya nggak hidup. Jadi hanya sinar UPS untuk apa? Untuk baterai di komputernya aja, untuk sementara lah layarnya. Jadi dari jadi di ruang siaran itu memang untuk ruangan narasumbernya tuh ada dibatasi sekat kaca. Oke. Jadi nggak langsung seperti ini nih kita berhadapan. Jadi ada sekat kacanya. Jadi waktu mati lampu, UPS-nya nyala, sinar komputernya itu ini, tiba-tiba memang di depan saya tuh memang nempel muka perempuan tua, nenek tepatnya, nempel di kaca. Nempel di kaca gini, pada saat itu kan kaget karena ngelihat Nah, kalau seandainya kita berpikir kan ngeliat sebentar hilang nih. Memang itu agak lama sih, ada beberapa detik gitu sampai saya ngeliat ke bawah, saya ngintip lagi masih ada. Sampai saya baca doa, akhirnya saya lihat sekali lagi, kedua kalinya udah nggak ada lagi. Oke. Itu ada berapa orang waktu itu di dalam situ, di ruangan itu? Cuma Abang aja sendiri? Jadi kebetulan di malam Jumat itu, kalau mau diceritain kenapa banyak penyiar di malam Jumat itu nggak banyak orang di radio, karena memang mereka pada nggak berani nih untuk kalau di malam Jumat, karena posisi radio itu juga agak jauh nih dari lokasinya itu sampai ke jalan raya itu agak jauh, sekitar 3 atau 4 kilo lah. Jadi radio ini sebenarnya besar nih, Bang. Radionya besar karena setelah bangun radio itu ada bangunan lagi yang rencananya memang bakal dibuat Islamic Relief. Seperti itu. Nah, di sampingnya itu lapangan bola. Nah, di sebelahnya itu ya itu tadi tempat pengumpul barang bekas. Jadi kalau dulu orang bilangnya itu tempat jin buang anak. Oke. Karena memang nggak ada yang berani lewat ke situ. Karena kalau kita lurus lagi itu ada tempat pembuangan akhir. Jadi memang dekat situ. Berarti emang malam itu lagi sendiri itu di situ? Iya, karena memang kalau untuk siaran malam kan dari jam 10 sampai jam 12, tapi kebetulan pas untuk Binka Misteri itu sampai jam 1. Oke. Nah, jadi nanti memang setelah pengalaman itu tuh ada banyak tuh setelah acara itu program yang Binka Misteri itu ada banyak tuh kejadian. Nggak hanya saya saja yang ngalamin, hampir semua penyiar radio, bahkan OB, dan juga bahkan yang punya radionya sendiri itu sempat ngalamin seperti itu. Sempat pernah ada pengalaman seperti itu. Nah, itu satu pengalaman. Nah, habis pengalaman itu saya nggak cerita ke siapa-siapa, nggak nanya gitu. Nggak nanya karena ya pertama posisinya memang nggak mau cerita dulu, ataupun nggak mau cari tahu dulu, Bang. Itu penampakannya. Itu untuk awal mula penampakannya.
untuk cerita. Nah, saya cerita dulu nih dari awal mula kenapa bisa ada program seperti itu, Bang. Boleh. Jadi sebenarnya program misteri ini tuh sudah pernah ada. Sudah pernah ada sebelumnya. Jadi radio radio ini kan sudah lumayan lama lah, sudah lama. Jadi ada penyiar senior sebelum saya, yang pernah bawa program itu. Nah, sebulan. Tapi saya nggak nanya tuh kenapa. Akhirnya pada saat saya kan kebetulan mulai siaran di situ itu di tahun 2009-2010. Nah, jadi di tahun 2009 itu saya diajak ke sama senior yang kebetulan juga kakak tingkat saya di SMA. Dia ngajak saya siaran kata dia. Karena basic saya kan memang dari SMA tuh memang udah penyiar, udah siaran di beberapa radio. Sampai akhirnya dia ngajak saya siaran. Di mana nih? Saya sebutin aja lah namanya, Gabung Jawa di Banda Aceh. Di Gabung Jawa yuk siaran ta. Pergi sama dia, siaran ya udah dibilang naik aja ke atas, dihidupin mixer semuanya, udah naik aja ke atas. Nah, pada saat itu memang ada si penjaga juga yang jaga radio, tapi bukan dari instansi. Jadi memang pendatang, namanya si Ricky juga namanya. Dia itu kalau saya udah datang siaran pasti keluar dia. Jadi saya ditinggal di radio itu. Oke. Nah, jadi istilahnya dia kayak ngedit lah atau main di tempat temennya atau pacarnya gitu. Jadi sampai akhirnya hampir tiap malam tuh saya siaran tuh di jeda waktu yang kosong itu kan. Sampai akhirnya radio itu dengar-dengar mau dihidupkan kembali. Karena pada saat saya coba-coba siaran itu radionya masih kondisi off. Ada sekitar 8 bulan, 11 bulan gitulah. Off-nya dari 2008. Dari 2008 sampai 2009, 2010 gitu ada masa off. Sampai saya udah nggak boleh siaran lagi karena mau diaktifkan kembali nih radionya. Nah, akhirnya 3 bulan setelah saya diminta untuk berhenti siaran dulu karena mau dihidupkan, saya dipanggil nih sama direktur radionya. Ketemulah dengan direkturnya. Dia tanya sama saya, Ricky, kamu saya dengar di radio udah sering, saya enak siarannya gitu. Ya udah gabung aja ke radio seperti itu. Nah, posisinya kan saya juga bekerja tuh di salah satu provider, Bang, sebagai customer service. Jadi saya bilang saya boleh siaran, tapi saya minta malam boleh nggak? Saya bilang gitu. Oh boleh. Nah, ditawari berapa kali maunya? Gitu sama dia. Ya udah Pak, saya maunya 3 kali aja katanya. Saya bilang 3 kali seminggu aja. Karena saya biar ada waktu untuk main-main lah gitu sama teman-teman. Nah, dari direktur sebenarnya minta saya lebih dari 3 kali. Cuman karena saya mintanya segitu ya udah 3 kali seminggu. Nah, sampai sebulan, 2 bulan, bulan ketiga kita ada rapat meeting. Jadi kita bicara tentang program yang akan perbaharui lah, yang akan ditayangkan nanti. Jadi semua penyiar itu kumpul di situ. Saya baru ketemu sama penyiar-penyiar senior. Ada yang memang nggak ada gitu, tapi yang masih mau bergabung, ya udah tetap seperti itu. Sampai akhirnya kena saya setelah beberapa ditanya, oh mau program apa gitu. Oh ya sudah, udah dikasih tahu, diaturlah ke saya. Saya minta sama Pak Safril namanya. Maaf ya Pak ya, saya sebutin namanya. Ya Pak Safril. Jadi Pak Safril itu dia ngajuin, kamu mau program apa? Pak, saya boleh nggak dibuatin program cerita misteri? Oke. Cerita misteri. Oh boleh katanya, kita pernah buat tuh kata dia kayak gitu. Tapi nggak bertahan lama katanya, penyiarnya nggak mau lagi kata gitu. Saya nggak nanya kenapa kan. Akhirnya mencoba sok berani lah saya ini kan, saya minta bilang boleh Pak saya yang garap semuanya, dari penyiar, dari PD, dari playlist semua saya yang garap. Maunya kapan? Katanya malam Jumat boleh Pak, dibilang boleh. Mau sampai jam berapa? Jam 12 ya katanya. Pak kurang kayaknya jam 12 Pak. Ya sampai jam 1 boleh Pak. Nah sampai jam 1 nih ya ceritanya, sampai jam 1 3 jam. Yakin kamu katanya?
Yakin Pak, lagian kan kalau jam 12 juga matiin radionya kan juga di jam 1 nanti gitu dibilang. Oh ya udah boleh, nanti kamu yang matiin ya katanya dibilang. Oh ya udah. Saya matiin radionya, boleh. Nah, itulah awal mula kejadian yang sama sekali nggak mengenakan selama di radio. Nah, setelah itu ada lagi kejadian. Jadi kejadiannya itu mungkin saya nggak terlalu merunut pastinya kapan, karena kejadiannya kan sudah cukup lama tuh, dari masa 2010 sampai dengan 2016. 2010 sampai dengan 2016 saya di radio itu. Jadi kejadiannya tuh salah satunya lagi pada saat jadi posisi radio itu Bang ada 3 lantai nih sebelumnya. Lantai pertama itu ada ruang tunggu sama ruang direktur samping-sampingan. Yang kedua itu ada ruang finance, ruang administrasi radio sama ruang produksi. Lantai ketiga itu ruang siaran. Jadi ruang siarannya itu model ya tadi saya bilang SCAD. Jadi narasumber di luar, penyiarnya di dalam gitu, dibatasi, tapi ada pintu juga. Nah, jadi pada saat di lantai 2 itu pernah ada kejadian, bukan pernah sih, sering. Jadi pada saat saya input untuk program yang Bingka Misteri ini, tapi bukan tidak di hari Jumat, di hari Rabu, itu di malamnya saya input tuh beberapa playlist yang mendukung lah cerita saya input. Jadi saya kira itu jadi jam 8:30 habis Isya tuh saya input. Memang di jam 8 sampai jam 10 itu ada penyiar biasanya. Tapi di saat itu di jam 10-an itu udah nggak ada penyiar, karena kan untuk di ruang produksi itu lumayan lama itu saya untuk editing bumper sama jingle-jinglenya. Jadi sampai akhirnya saya itu di 10:30 sampai jam 11 gitulah. Saya dengar di atas itu kan, di atasnya bukan lantai marmer ini Bang. Jadi papan gitu, tapi dialis sama karpet seperti ini. Nah, karpet. Jadi kalau ada orang lari itu pasti kedengaran di bawah walaupun kedap suara, karena kan di atas ya. Di atas. Jadi lari itu ada kedengaran. Nah, saya kira di jam 10 itu ada penyiar. Nah, jadi 2 orang kan, kok rame kali ini di atas nih, lari gitu. Jadi saya saat itu sebagai MD, saya naiklah ke atas. Saya buka nggak ada orang. Karena saya turun lagi, saya ngedit lagi. Nah, selang berapa menit kemudian itu ada orang turun dari tangga, dari lantai 3 itu. Turun di atas tangga. Dari tangga tuh turun ke bawah. Saya buka lagi nggak ada. Itu nggak ada tuh. Nah, akhirnya udahlah saya proses editing, saya lanjutin besok. Nggak berani saya. Sebenarnya kejadian ngelari ini Bang, itu nggak hanya di malam aja. Jadi di siang hari pun juga seperti itu. Di siang pun juga ada orang lari. Info dari? Saya ngalamin. Dan bukan saya aja, semua penyiar juga seperti itu. Kalau dia berada di lantai 2, misalnya ada 2 orang, pas 1 orang, itu pasti ada dengar suara lari di atas. Suara kayak anak-anak tuh, lari. Nah, berapa kali itu saya terkecoh kan, saya kira memang pernah saya naik ke atas, emang ada penyiar lagi ya gosip lah ya kan, sama penyiar ada 3-4 orang. Saya bilang, jadi buat kali di bawah kedengaran tuh jangan lari. Oh iya Bang katanya, pernah ada sekali, tapi setelah itu nggak pernah lagi. Nah, tapi keseringannya ya nggak ada orang lari dari atas itu, di ruangan siaran sama ruangan narasumber tuh lari itu. Nah, itu satu. Nah, sampai ada juga di mana kisah siaran lah, bukan di malam Jumat juga tuh, bukan di malam Jumat. Jadi di malam biasa, nggak ingat saya malam apa. Itu ada kursi, ada 3 kursi Bang, kursi untuk narasumber di depan itu. Mungkin nanti ada gambarnya yang ditampilkan, saya kasih. Jadi kursi kedua, kursi di tengah lah, di tengah. Itu kursinya model bisa berputar gitu Bang, tuh kan? Nah, kursi kantor. Kursi kantor gitu. Nah, jadi ada beberapa sebenarnya bukan saya aja sih. Jadi saya pernah ngelihat kursi itu berputar sendiri tuh. Dan itu bukan saya aja ngalamin. Ada beberapa penyiar juga. Jadi kejadian memang ya itu kayak tadi saya bilang, bukan saya aja. Hampir beberapa penyiar tuh ngalamin kursi berputar. Terus ada lagi kejadian di mana
Jadi pada saat itu memang di radio itu biasanya malam sama si Rijal saya. Tapi pada saat itu si Rijal lagi balik ke rumahnya. Rijal ini siapa? Penyiar. Penyiar juga. Penyiar lumayan ya dibilang penyiar baru juga lah. Oke. Tapi karena dia rumahnya sangat jauh nih dari radio, saya bilang ya udah kamu tidur di radio aja daripada pulang balik kan. Karena jarak rumah itu sekitar 20 kiloan gitu. Wow. 20 kiloan. Ya udah bang, dari tempat kuliah akhirnya dia itulah ke radio. Tapi pada saat kejadian itu dia nggak ada nih. Nah pada saat kejadian yang mau saya ceritain ini, jadi 1:30, 1:30. Jadi gini bang, di radio ini memang ada banyak burung ya cukup mahal lah bang. Biasa kalau ada orang masuk itu pasti bunyi, ribut itu dia, ribut. Nah halamannya itu ada apa ya, ditebarin kerikil. Jadi kan kalau ada orang masuk dari pagarnya pun besar ya, pagarnya besar, kalau buka pintunya pun bunyi, kedengaran dari pagar itu sampai ke kamar yang saya tidur itu kedengaran. Ada yang buka pagar. Kamar tidur nih emang ada kamar di dalam situ ya? Ada kamar. Ada mes, ada kamar satu sama kamar bos satu. Oh. Ada kamar yang punya ownernya. Itu di belakang studio. Di belakang studio gitu. Okay. Jadi kamar yang setempat itu kamar yang di dekat dapur. Nah, jadi pada saat jam 1:30 apa jam 1-an malam 1:30 gitulah. Biasanya kan kalau ada orang masuk, pertama pagar dibuka pasti bunyi bang, kedengaran. Yang kedua, kalau dia pun berjalan, itu karena ada batu-batu kerikil yang besar-besar itu kan pasti kedengaran juga. Ya, kretek. Iya kan. Nah, saat malam itu cuman burungnya aja yang sibuk itu ribut. Wah kayak gitu ribut. Pokoknya ya kayak ada orang yang datang lah. Nah posisi saya kan di kamar nih bang. Kamarnya itu kebetulan di samping cold storage. Jadi kamar, ruang dekat ruang siaran, bukan ruang siaran sih, lantai 1 itu. Kemudian belok ke belakang ke kanan itu ketemu cold storage sama kamar yang saya tempatin itu. Nah, di sebelah kamar itu ada ruang makan kita, ruang makan untuk penyiar, kamar mandi sama dapur. Oke. Nah, jadi dari arah situ memang posisinya kan cuma ada lampu redup ya, lampu kuning gitu di belakang cold storage. Jadi posisi saya di dalam tuh, di dalam kamar. Jadi di situ ngelihat kayak apa ya, kayak bayangan hitam. Itu bukan jalan sih, melayang tepatnya. Melayang tuh gitu. Nah, nggak kebuka karena posisi tirainya itu tirai model abang tau nggak? Model yang kalau ditarik itu baru kebuka tirainya. Baru kacanya pun itu kelihatan dari dalam keluar itu agak gelap. Dari luar ke dalam memang nggak kelihatan apa-apa, tapi dari dalam keluar kelihatan tapi gelap. Kaca film ya? Iya, kaca film. Tapi posisinya tirai itu nggak saya buka. Nggak terbuka lebar, hanya dikit aja. Nah dari situlah jelas tuh hitam melayang hilang tuh bang, serius dari itu ke arah dapur tuh. Saya enak kali di situ saya lihat, ya Allah Robbi, musibah apa lagi ini saya bilang. Burung bunyi tuh yang iya itu ribut tuh lihat situ ke arah dapur. Ada berapa banyak burung waktu itu? Banyak bang, banyak ya? Banyak. Itu di pos penjagaan juga itu ada burung beo kan. Sorry, bukan burung beo, burung kakak tua. Burung-burung koleksi burung muri ada. Karena memang yang punya ini pecinta hewan sebenarnya Pak. Ini bunyi semua tuh burung, tapi suara kerikilnya nggak ada bunyi. Pagar pun dibuka nggak bunyi tuh. Iya benar-benar dia melayang ya. Iya melayang gitu ke arah dapur tuh, ke arah ruang makan kita. Ya dapur tutup satu. Itu nggak ada pikir panjang gitu. Itu udah balik badan, udah tidur langsung tuh. Nah ada satu kejadian lagi bang. Jadi musola itu bang pas di lantai 1. Jadi musolanya itu berhadapan dengan ruang lantai pertama masuk, pintu masuk. Oke. Jadi ruang musola terus dibatasi penyekat, ada ruang mesin server di situnya. Sampai saat itu saya sholat Isya. Nah kebetulan di situ ada satu driver, Bang Ri namanya. Nah Bang Rinaldi. Jadi pada saat saya sholat, entah dia iseng atau apa, dia ngambil foto saya lagi sholat, foto. Niat dia mau kirim ke si bos,
atasan ini. Karena dia bilang, saya suruh menghadap nih, tapi dia bilang, ini lagi sholat Pak. Dikirim, foto. Kirim kan, di sholat Pak. Nah pas di foto itu, selesai saya sholat, langsung dia bilang, Ki, ini apa katanya. Loh, mana tahu Bang, kan dirimu yang ngambil, saya bilang gitu. Putih, memang saya lagi sholat, itu di belakang itu ada kayak bayangan putih, nggak jelas sih, tapi dibilang cahaya, nggak mungkin cahaya juga, karena berbentuk dia, berbentuk di foto. Karena di foto satu lagi nggak ada berapa biji foto, cuman foto satu itu aja, akhirnya dikirim ke Bapak, terus dia bilang, ini mungkin salah kamera nih Bang katanya. Ya saya bilang, enggak, ini nggak mungkin nih, karena bentuknya itu bukan garis putih gitu Bang. Jadi bentuknya tuh lonjong kayak gitu. Terus kayak ada apa ya? Ya dibilang pocong, nggak tahu pocong juga sih saya. Karena bentuknya memang lonjong kayak bongkol pisang gitu. Nah kayak gitu. Itu satu pengalaman yang saya dapat ya. Memang di musola itu memang ada beberapa kali kejadian yang nggak saya alami aja. Ada penyiar juga yang ngalamin. Kemudian ada kejadian waktu saya pulang siaran, saya pulang siaran bukan di pas bawa saya Bingkai Misteri ini, tapi di malam Rabu. Malam Rabu itu saya siaran jam 10 sampai jam 12. Oke. Nah, jadi waktu pas setengah 12 saya mau pulang, jam 12 saya mau pulang, saya bawa motor, saya lihat ada perempuan itu berdiri di sudut kantornya atasan saya. Jadi denahnya itu kan Bang, gerbang, pos penjaga, kandang burung, parkiran mobil, kantor, parkiran motor. Oke. Nah, jadi dia berdiri di sudut yang parkiran mobil ini. Sudut berdiri di pojok itu, di tiang itu berdiri. Jam 12 kurang loh, 12 kurang habis saya closing. Nah, memang nggak saya matiin kan, karena memang dibiarin sampai jam 1 dan biasa saat itu memang ada penjaga yang udah kita bayar untuk matiin server. Ya. Jadi pas saya ambil sepeda motor lewat itu saya ya nggak sengaja noleh gitu kan, ada penyiar tuh, saya bilang kayak gitu. Ngapain Dik? Saya bilang gitu kan, nggak ada, cuman berdiri aja. Terus saya keluar dari pos penjaga, mau buka pintu gerbang. Saya bilang, Bang, tuh ada penyiar yang belum dijemput ya. Saya posisinya sebenarnya tahu kan setiap penyiar itu Bang. Karena memang nggak banyak penyiarnya, cuma 12 orang. Jadi tahu, tapi kayaknya itu bukan penyiar saya, bukan penyiar di radio itu gitu. Jadi saya tanya sama yang jaga di pos ini. Saya bilang, Mas, ini ada penyiar yang belum dijemput ya katanya. Nggak ada katanya. Cuman Mas sendiri katanya, dibilang kan. Oh ya udahlah, berarti coba Mas cek aja dulu kan. Mungkin sendiri, sayang juga soalnya di tempat gelap itu, saya bilang berdirinya. Pak nggak berani dia. Oh ya udah, nanti saya lihat. Akhirnya saya pulang besoknya. Setelah beberapa hari kemudian saya ketemu lagi kan. Karena kan mereka sistem jaganya shift nih. Iya. Bang. Sistem jaganya shift. Jadi saya tanya lagi, siapa Mas kemarin tuh? Nggak ada siapa-siapa, saya udah cek nggak ada orang katanya. Saya bilang, aneh nih kan. Aneh saya bilang. Tapi ini Bang, Abang lihatnya dia pakai baju apa? Nggak jelas ya? Pakai jilbab, maksudnya pakai jilbab, pakai bajunya ya baju kemeja tangan panjang, pakai kemeja tangan panjang tapi celana jeans. Oh jeans. Jeans lah ya jeans. Tapi berdirinya di pojok sambil kayak gini aja, berdiri gini ya. Tangannya gini dah. Iya gini tangannya gini. Oh, gini. Gini. Tapi nunduk gitu. Nunduk. Aneh banget. Ya? Iya nunduk. Itu satu Bang. Nah jadi ada lagi nih kejadian yang saya alami sama rekan penyiar. Ini yang saya pribadi udah tadi. Nanti kalau saya ingat lagi saya ceritain lagi nih. Ada cerita di mana pas saat itu kejadian jadi gini. Kita saat itu ada mantan direktur kita, station manager kita itu nikah. Jadi jarak tempuhnya itu 6 jam lah perjalanan, 6 jam lah perjalanan dari Banda Aceh ke Losmawe. Sebelum perjalanan itu kita udah siap-siap tuh. Jadi yang berangkat itu ada 5 orang, cowok 3,
cewek 2, perwakilan lah dari radio. Nah, cowok 3 ini saya, si Arya, sama driver Bang Rinaldi ini. Dia panasin mobil tuh, tapi mobilnya udah dikeluarin arah menghadap ke pagar keluar. Nah, saya sama Bang Re, sama si Mika, sama Eza itu di lantai 1. Yang satu bangunan sama ruang siaran, sama ruang produksi itu. Lantai 1, lagi siap-siapin semua kita. Nah, begitu si cewek ini keluar, yang 2 orang nih, si Mika sama si Eza nih keluar di lantai 1, dia lihat. Bang, itu si Arya udah naik itu katanya. Terus dia bilang, bukan si Arya itu. Kata si Mika kan. Bang, coba lah, si Arya bukan. Karena dari jarak berapa ya, 20 meter atau 30 meter gitu lah. Dari jarak itu memang kelihatan ada orang duduk botak di samping supir. Tapi kebuka. Pintu pagar, pintu sampingnya itu kan kebuka. Jadi kelihatan. Duduk gini. Siapa itu? Kata dia bilang. Bukan si Arya itu kan. Udah, akhirnya kita pergi ke situ. Yang cewek udah dorong-dorong, bang maju gitu. Akhirnya, siapa tuh? Kata dia. Udah kita mendekat, udah hilang ya. Hilang, hilang gitu. Hilangnya kayak, abang tau nggak, kayak asap gitu. Zzzz, gitu. Hilang gitu. Karena yang lihat bukan saya gitu. 4 orang kami itu lihat. Nah, habis itu si Arya keluar. Apa tuh ramai kali, kata dia. Dari mes dia keluar. Alhamdulillahnya sampai dengan tujuan pas pulang lagi tuh nggak ada kendala apa-apa, Bang. Berarti tuh cowok aja duduk gitu, cowok. Iya, botak tapi hitam. Itu yang memang kejadian kan. Nah, jadi ada lagi kejadian masalah mobil itu juga, tapi bukan di Obi Van. Nah, bukan di Obi Van. Jadi ada kejadian si Mika. Jadi kebetulan saat itu si bos ini datang nih. Si bos datang ke radio. Sampai dia akhirnya minta dibuat laporan keuangan radio. Nah, si Mika ini mau nggak mau ya sebagai dia sebagai finance, ya dia harus selesaiin. Nah, sampai malam tuh, Bang. Sampai malam. Nah, kejadiannya itu yang pertama lihat itu si Rijal. Jadi si Mika ini dia bawa mobil ke radio. Dia parkirin mobil di parkiran mobil. Jadi si Rijal jam berapa ya? Jam 9 malam. Jam 9 malam itu dia keluar dari mes. Dia ngelihat di mobil si Mika ini ada cewek duduk di samping si Mika. Di samping kursi supir. Ya, samping kursi supir. Posisi mobilnya kan ngadap kemari, Bang. Jadi kan kelihatan tuh ada cewek pakai kerudung duduk. Terus si Rijal dari arah kamar mandi dia langsung habis itu ke ruang lantai 1. Lantai 1. Nah, Mika ini mau siap-siap mau pulang. Jadi ketemu, dia bilang, kakak ada bawa kawan ya? Kata dia bilang. Nggak ada katanya. Masa nggak ada, itu kawannya tuh duduk di situ. Yang benar katanya, dia bilang. Iya, Kak. Kawan aku dulu ngeliatin kan. Ngeliatin. Pas dilihat nggak ada. Hilang, nggak ada. Tapi memang wujudnya memang cewek gitu. Cewek kerudung berarti sama kayak yang waktu abang lihat. Nah, itu yang nggak tahu, Bang. Apakah sama atau enggak? Tapi yang jelas cewek kerudung duduk di situ. Besok paginya kami tanya, Bang, semalam cerita kan, desas-desus biasa lah penyiar cerita tentang kejadian si Mika itu. Terus disampaikan juga sama atasan, biasa itu katanya. Itu nggak ada yang dikasih tahu tuh latar belakangnya semua. Nanti di ujungnya nanti bakal dikasih tahu. Nah, itu satu, Bang, kejadiannya. Nah, ada kejadian juga di mana si Rijal, si Rijal ini juga. Jadi kebetulan di radio itu kan karena mereka ini ya lumayan penyiar baru lah, jadi kan tradingnya kadang-kadang malam misalnya, trading penyiar. Jadi ada 2 penyiar, si Rijal sama si Kenan. Kenan tidur di mes. Saya tidur di kamar yang di samping cold storage itu. Sampai akhirnya si Rijal keluar dari mes, ada yang panggil suara si Kenan. Si Kenan posisinya lagi tidur. Jal, katanya dia bilang. Itu pas di depan kantor Bapak tuh. Si bos ini kan depan kantor dia, Jal, ya Kinan, katanya. Ada apa, kata dia. Kata si Rijal,
Udah nggak ada jawab lagi kan. Akhirnya dia kamar mandi, begitu dia balik, kemes si Kinannya masih tidur. Oke. Jadi kalau seandainya keluar, pasti kedengaran dong apa pintu dibuka, dipanggil, tutup lagi kan. Pasti kedengaran karena jarak dari pintu itu ke kamar si ke parkiran itu juga nggak jauh, cuma 10 meter jaraknya. Habis itu ada juga nih Bang kejadian ini saya baru ingat lagi. Jadi kejadian yang ada sama Obi. Nah, tapi ini kejadian saya sama Obi-nya. Oh, berdua nih. Berdua. Jadi memang saat itu ada coaching lah. Nah, ada coaching. Jadi kan saya istilahnya udah ada posisi lah di situ. Jadi saya disuruh coaching beberapa karyawan yang memang butuh motivasi gitu. Mungkin kerjanya udah males-malesan kan. Ada coaching di situ, saya panggil Obi. Nah, siang itu siang tuh Bang. Siang habis zuhur. Ingat sekali tuh. Jadi si Obi-nya ini kan perempuan ya. Nah, jadi saya bilang sama dia, udah kalau lantai 1 kita ngobrol. Nah, dia sambil bawa kain pel sama ember mau bersihin kamarnya bos yang di belakang radio itu. Ya, ada kamar khusus itu kalau situ. Nah, jadi saya kan kalau siaran saya dipanggilnya Yuda Bang. Jadi karena kebiasaan di Yuda, jadi mereka bilang, ada apa Bang Yuda? Katanya bilang gitu. Ya udah masuk dulu sini. Ini saya dapat laporan kalau kamu tuh begini. Udahlah, akhirnya dia kasih argumen lah. Nah, jadi kain pel sama embernya itu kan dia taruhin di samping ini kan Bang, di samping pintu masuk ruang lantai 1 yang menuju ke ruangan direktur. Itu kain pelnya kan disenderin kan, disenderin nih gini. Ini berdiri, berdiri gini seret ya, berdiri nggak lama, berapa detik ya, berapa detik, tep kan. Ya udah saya sama dia pandang-pandangan gitu. Ngeliatin, apa itu? Memang kelihatan berdiri trep kayak gini, tep jatuh lagi gitu. Itu dia satu. Nah, habis itu dia juga cerita kalau selama dia kerja di situ juga dia sering diganggu, bukan diganggu, tapi sering dilihatin nenek-nenek Bang. Nenek yang awal itu ya, awal Abang ceritain ya. Dan saya sebelumnya nggak pernah cerita tentang nenek itu sama dia, sampai akhir itulah udah lama itu baru sampai situ saya cerita sama dia. Saya bilang saya pernah gedung nenek itu di lantai 3, saya bilang waktu saya siaran saya cerita sama dia. Itu dia jadi posisinya dia itu ketemunya di gudang dekat tandon air Bang. Jadi gini. Jadi di radio itu memang agak sulit air ya. Jadi setiap hari, setiap seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu kita datangin mobil tangki gitu untuk ngisi tandon air tuh. Okay. Ada 2 toren ukuran 1000 liter. Nah, jadi kain pel sama ember ini kan dia taruh itu di gudang dekat tandon air itu. Dekat tandon air. Nah, kejadian pertama itu dia pas mau malam. Pas dia mau ngambil kain pel, dia pas dari luar itu mau ke ruang makan yang tembusnya ke gudang. Begitu dia lewat gini, astagfirullahaladzim, nenek itu. Tapi dia tuh menghadap ke dalam gudang. Oke. Berdiri. Langsung dia gini, langsung mundur dia langsung pergi si Puja ini, COB ini pergi dia. Nah sampai akhirnya kejadian yang kedua itu kayak gitu juga. Nah posisinya itu sudah bersihin juga, tapi saya nggak ingat tuh dia bersihin apa. Ngambil kain pel sama ember juga menuju gudang itu. Nah, Abang tahu kan, biasa kan kalau dari tandon 1, 2, 3 itu kan ada space ya, nggak dempet ya, tandon, ada space kecil. Jadi waktu dia masuk ke gudang itu, dia lewatin tuh tandon. Jadi keluar, belok sebelah kiri, tandon, baru ketemu gudang. Masuk ke situ, belok ke kiri, dia ngambil, dia bawa lagi,
begitu dia mau keluar ke pintu kamar, ke ruang makan itu dia nggak sengaja dia tuh. Nenek itu bang berdirinya itu pas di sela-sela tandon itu. Oke. Nah, jadi nggak habis logika, bisa tandon cuma berapa senti kan, berdirinya di situ, di samping itu, dilepasin, dibuang ember sama sama kain pelnya ke tempatnya itu tuh lari dia. Gila, sela-selaan tuh. Sela-selanya itu Katanya kan. nenek-nenek itu juga nggak ada ekspresi gimana-gimana. Nggak ada, cuma Bang. biasa aja ya? Nggak ada. Tapi memang waktu pas saya ngelihat di kaca kemarin, yang pas saya pertama kali lihat beliau perkenalan itu, ya dibilang perkenalan nggak juga sih, jopot jantung mati juga saya di situ kan. Jadi mukanya itu ya apa ya, dibilang tua nggak tua juga. Nah, cuman karena dia nempel dan mendadak kayak gitu, ya sport jantung juga lah bang, kayak gitu kan, olahraga jantung juga. Berarti agak lebih ke oma-oma gitu ya, kayak Iya. terlalu tua. Belum ya? terlalu tua sih, belum tua. Nah, yang dilihatnya juga kayak gitu, tapi ya itu tadi kan, maksudnya mungkin yang mereka lihat berbeda lagi. Nah, tapi yang paling sering mereka lihat itu yang hampir hampir semua penyiar lihat, penyiar lama sih, penyiar baru sih, bukan penyiar lama ya, penyiar baru itu ya perempuan itu, karena saya lihat yang beberapa teman saya lihat juga sering ada penampakan gitu. Jadi kantor si bapak ini, si bos ini kan bang, kantornya sebelumnya memang dulu itu belum jadi, maksudnya belum jadi memang, tapi ada cerita sebenarnya di balik perempuan itu. Oke. Di balik perempuan itu tuh ada cerita sebenarnya. Mungkin dia ya, mungkin. Tapi dengan beberapa kejadian yang dialami ya seperti itu. Nah, kalau untuk masalah kursi berputar itu memang ya hampir semua penyiar udah ngalamin. Yang kejadian di lari-lari itu, terus yang kejadian ini satu lagi bang, kejadian bukan satu sih, ada beberapa. Jadi kejadiannya ada, namanya penyiar kita namanya si Gina. Jadi abang tahu nggak kalau tangga yang menuju dari lantai 1 ke lantai 2 itu kan ada kayak habis tangga itu kan ada kayak Persegi gitu kan, untuk muter kan, untuk gini kan. Jadi muter gitu, kecil tangganya, cuman bisa dilewatin cuman sama ya kalau 2 orang harus jumping gitulah ya kan. Nah, tapi kejadian pertama ini si Gina yang ngalamin. Jadi waktu pas dia siaran, jadi tangga itu menuju masuk ke ruang siaran itu kan ada 2 pintu bang. Jadi pintunya double, pintu pertama sama pintu kedua double untuk ke ruang siaran. Jadi memang pintu itu dibuka sama si Gina ini, penyiar si Gina ini dibuka. Pas dibuka gitu, kalau kita siaran dari kaca itu kelihatan nih orang kalau duduk di sudut tangga itu bang, bukan di sudut ya, di sudut tangga pintu masuk. Nah, duduk di situ kelihatan. Nah, jadi pada saat dia siaran gitu, dia negakin badan, dia ngelihat gitu, ada kayak orang ngintip. Kayak gini, ngintipnya bukan sekali 2 kali gitu, sering ngintip lagi gitu. Nah, ya kira ada penyiar lain di situ. Kadang-kadang kan anak-anak ini ada yang suka iseng-iseng kan. Tapi memang posisinya si Gina itu saat itu siaran sendiri. Dia memang kalau malam siaran sendiri selalu berani dia sampai jam 10. Penyiar yang satu itu. Akhirnya dia berani yang keluar. Dia lihat nggak ada orang. Tapi pas dia siaran lagi, ngintip lagi tuh kepala. Oke. Jadi kepalanya tuh kayak nggak nampak semua sih bang. Cuman kayak gini aja ngintip, setengah mata gini, ngintip kayak gini gitu. Lebih ke anak-anak ya, lebih ke anak-anak memang. Nah, yang kedua adalah dia kejadian pada saat dia bawa program sebelum cerita horor itu di malam Jumat, dia bawa tentang acara Islami, bawa bingkai Islami itu kan dari jam 8 sampai jam 10 ya. Nah, dari 10 itu habis itu masuk saya siaran. Nah, di jam 8 pas dia closing itu udah selesai, dia WA, "Bang, nih Gina udah selesai siaran. Abang dari mana?" Kata, "Ini kebetulan saya lagi di jalan tuh." Saya WA, saya balas sama dia.
Saya balas sama dia, ini lagi di jalan nih, tunggu aja bentar ya, katanya. Maksudnya jangan sampai nanti playlistnya berhenti atau berubah, karena kan itu lagu Islami dulu tuh. Jam 10 kurang dia udah closing. Nah, jadi dia bilang, Bang, Gina nggak berani pulang nih, karena rumah dia lumayan jauh juga, Bang. Jauh juga. Ya udah, set aja dulu beberapa lagu, nanti masukin opening, saya bilang kayak gitu. Masukin opening, udah habis selesai masuk opening. Dia keluar itulah di tempat yang saya bilang ada sekat tadi, dari lantai 3 menuju lantai 2 itu ada pocong, itu jelas, Bang. Itu menurut dia. Masalahnya di situ nggak ada CCTV. Nggak ada CCTV. Yang ada CCTV itu cuma di luar, sama di ruangan di lantai 1 sama lantai 2. Lantai 3 ada CCTV, tapi untuk di tangga itu nggak ada. Di tangga itu nempel di sudut, memang jelas sekali, dia bilang gosong mukanya. Di situ dia berteriak, Bang. Sampai dia telepon saya, dia karena memang lagi posisi di atas sepeda motor kan, bolak-balik dia telepon saya, dia akhirnya saya angkat, dibilang kenapa, dibilang nangis, itu sambil nangis, dia, Bang cepet kemari, kata dia, cepat katanya, ini udah nggak berani turun nih, katanya, cepat abang kemari, kenapa, pokoknya abang cepat kemari, udah sampai nangis dia tuh di ruang siaran tuh. Udah akhirnya saya itu ada security memang di situ, tapi dia kan nggak tahu nomornya, terus memang nggak berani turun ke bawah juga. Udah akhirnya saya udah nyampe, saya samperin dia, kenapa tuh Bang, ada pocong di situ katanya, di lantai 2 itu, di tempat sudutnya itu. Memang pas saya naik memang nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada apa-apa. Udah selesai di situ, udah habis itu dia minta kalau bisa, biasanya dia sering hampir tiap malam tuh jatah dia siaran tuh dari jam 8 sampai jam 10 tuh, Bang. Nah, kebetulan malam Jumat itu dia ngeganti siaran yang penyiar biasa bawa program tersebut gitu. Udah selesai di situ. Nggak ada bahasa, nggak ada ini lagi. Pokoknya dia bilang, Bang, kalau bisa gini ganti jam siaran aja. Jadi ada beberapa penyiar yang memang minta ganti jam siaran, Bang. Ada beberapa yang memang kalau udah ketahuannya seperti itu ya. Nah, ini ada satu lagi yang sebenarnya saya dapat infonya itu dari yang Pak Iwan yang jaga di radio, Bang. Oke. Jadi ada kejadian di mana beliau itu bukan malam Jumat ya, tapi kondisinya gerimis lumayan deras. Jadi beliau di pos penjagaan, jaga situ sambil nonton. Nah, di pos penjagaan itu ada CCTV. Ada CCTV. Salah satu CCTV-nya itu ngarah ke luar pagar. Oke. CCTV-nya. Nah, di CCTV itu dia ngelihat ada orang berdiri, ada sekitar menurut dia itu 2 meter tingginya. Di CCTV itu pakai jas hujan jubah yang kayak jas hujan jaket pocong gitu tau, Bang, yang pokoknya mantel besar itulah. Ponco. Ponco. Ponco nyebutnya. Yang langsung terusan gitu kan. Iya, nah gitu. Di situ berdiri ngadap ke radio, tapi dia kan posisinya tidur, dia nggak di CCTV. Ada orang, dia lihat, dia keluar dari pos penjaga, dia buka, nggak ada siapa-siapa. Begitu dia nggak ada nih, kan balik lagi, dia lihat lagi di CCTV itu ada, ada, Bang. Sampai dia bilang ini kalau memang bisa diambil CCTV-nya, menurut dia itu bisa dikasih lihat, karena memang di CCTV itu jelas, kata dia, kelihatan katanya. Sampai dia bilang, benar Pak Wanti, mengada-ngada. Enggak benar, kata dia. Kalau memang ada CCTV, saya masih ingat tanggal bulannya, kata dia kayak gitu. Masih ingat, karena habis itu mana ada saya matiin lampu pos penjagaan itu, ya udah dia kunci pintu pos penjagaan. Alhamdulillahnya pagarnya udah digembok juga sama dia. Udah tidur ya di dalam pos penjagaan tuh sampai pagi. Kayak gitu. Itu kejadiannya. Nah, akhirnya ada beberapa hal yang itu yang seingat saya yang pernah mereka cerita dan pernah saya alami, Bang. Jadi sebenarnya ada hal yang terjadi di balik itu semua. Kayak misalnya yang masalah perempuan itu. Nah, jadi perempuan yang berapa kali orang ngelihat ini yang di parkiran, yang pakai jilbab kerudung itu berapa kali orang lihat kan, dia berdiri di pojok parkiran itu, ataupun mungkin yang sesuatu yang sama itu berdiri yang di dalam mobil juga. Nah, jadi gini, Bang, jadi ceritanya itu ada penyiar yang meninggal dulu di situ, meninggal dalam kondisi hamil.
Kondisi hamil meninggalnya dan dimandiinnya di kantor bos itu. Tapi kantor bos itu belum jadi dulu. Di situ dimandiinnya. Di situ dimandiin dan beliau ini pendatang, jadi orang yang merantau, cewek yang merantau. Dan dia gitu. emang ya tidur situ, tinggal situ ya? Enggak tinggal situ. Enggak tinggal situ. Enggak tinggal situ. Pokoknya kondisinya lagi hamil lah. Ya, entah dia udah nikah, saya kurang tahu. Pokoknya kondisinya lagi hamil, meninggal situ dan tidak ada orang yang datang ke situ. Orang tuanya juga nggak ada datang. Oke. Nah itu satu, Bang. Nah terus untuk kejadian yang sebelumnya, jadi radio ini kan berdiri di daerah yang memang waktu tsunami dulu tuh dihantam hebat, Bang. Jadi kawasan itu tuh kawasan padat penduduk dulu, Bang. Kampung Jawa itu kawasan padat penduduk, rumahnya rapat sekali gitu. Nah, radio itu dibangun kan setahun setelah kejadian tsunami. Yang punya radio ini ownernya itu sampai ngerahin berapa banyak beko ekskavator tuh untuk ngegaruk untuk lumpur-lumpur yang tinggi. Nah, itu ada udah kayaknya bukan puluhan lagi mayat tuh, ratusan di dalam situ. Jadi kebanyakan memang mayat anak-anak kecil. Ya. Mayat anak-anak di situ. Jadi ya udah akhirnya sampai prosesnya 1 bulan apa 2 bulan lebih itulah untuk betul-betul lumpurnya itu diangkat semua sampai dikebumikan semua mayat-mayat yang di situ kan dikebumikan. Nah, berdirilah radio itu di tahun 2005. Nah, 2005 berdiri. Sebenarnya radio itu hanya untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan perekonomian lah, sosial budaya di situ. Sampai akhirnya merekrut penyiar itu di tahun 2008 kalau nggak salah saya. 2008 atau 2006 gitu, lupa. Itu penyiar lama tuh direkrut. Nah, sempat kan saya tadi cerita kondisi off itu 11 bulan, baru dia kemudian aktif lagi. Yeah. Nah, itulah kenapa banyak hal-hal yang aneh kejadian di situ, Bang. Karena memang sebenarnya bukan penyiar aja sih, penduduk-penduduk di situ yang memang tinggal di dekat radio. Memang kan jarak rumahnya jauh-jauh ya, tapi ada satu rumah yang memang jaraknya itu hanya 15 meter lah, 15-20 meter. Dan itu memang dia sering lihat aktivitas gitu. Tapi dari pagar itu kan, pagar kita yang tinggi itu kan ada sekat-sekat gitu kan. Kalau tengah malam tuh sering ada tuh bayangan lewat di radio itu. Nah, jadi itulah yang melatar belakangi akhirnya karena saya nggak sanggup lagi, karena kan harus malam Jumat tuh saya harus sediain waktu tuh karena nggak ada yang mau ganti. Sampai kejadian penutupnya adalah ada sepasang penyiar, 2 cowok sih, dua. Itu bawa gantiin acara program saya memang betul-betul minta tolong, kalau nggak berani minta temenin, walaupun dia nggak siaran temenin aja, saya bilang gitu. Jadi selesai siaran jam 12:30 mereka minta closing cepat karena yang satu mau kuliah dan nggak bisa nemenin lagi. Akhirnya mereka pulang berdua bonceng naik sepeda motor. Nah, keluar dari radio menuju jalan pulang ya. Pas di dekat lapangan bola itu mereka diikutin sama pocong, Bang, terbang. Yang ngelihat ini adalah pertama yang ngelihat itu yang di belakang, dia ada spion. Si Ojil sama si Evan. Jadi si Ojil bilang, Pan, cepat dikit, Pan. Kenapa? Itu kulat tuh di samping, di kaca spionmu. Apa tuh yang ngikutin kita, katanya. Terbang, Bang. Terbang. Asap dia tuh. Tapi bentuknya kayak pocong. Asap. Memang nggak ada kelihatan nampak. Ngikutin terus. Gila. Sampai hilangnya itu, berapa ya? Ada 1 kilo kali diikutinya. Oke. Itu terakhir yang mereka itu habis itu. Selesai itu karena penyiarnya udah banyak yang sibuk dengan kuliah, akhirnya ya udah kita rekrut baru ya. Akhirnya program Bingkai Misteri itu ya kita offin, Bang.
Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya berarti emang karena ini Bang ya, kemungkinan besar ya itu daerah yang dulu padat penduduk terus kesapu sama tsunami. Ya. Terus banyak yang meninggal di situ. Ya. Berarti emang udah kejawab semua nih cuy. Karena radionya nyaman sih Bang, nyaman sekali. Nyaman itu. Nyaman sekali Bang radionya. Besar, nyaman. Gede, banyak burung langka itu. Itulah. Kayaknya nyaman banget itu di sini. Betah saya mah jadi rumah kedua saya tuh. Nggak kemana-mana lagi ya. Tapi sekarang namanya masih beda nggak sih? Masih. Cuman ya itu tadi udah off kan, radionya juga udah off. Udah nggak ada ya? Radionya, bangunannya ada, masih ada. Semuanya menara-menaranya masih ada, antenanya masih ada. Cuma karena ada suatu masalah dengan perizinan dan nggak bisa dilanjutkan, ya udah jadi nggak ada lagi yang ngurus Bang di 2016 itu. Oh, oke. 2016 itu ada masalah, ada miskomunikasi lah sebenarnya sampai akhirnya perizinan itu nggak bisa diperpanjang. Ya ada internal lah ya. Itu. Oke, berarti ini udah selesai semua Bang ya ceritanya. Ya. Dan kalau suara-suara saya yakin banyak banget suara-suara yang terjadi di sana gitu ya. Gangguan-gangguan suara mungkin yang detail-detailnya yang terjadi sama Bang Ricky dan teman-teman yang Abang inget tadi udah diceritain semua nih. Iya. Dan untuk ini nama-namanya dari tadi nggak ada yang disamarin loh ya? Ada yang disamari, bukan disamarin ya, lebih ke nama udaranya sih. Nama udaranya, ada yang nama udaranya, ada yang nama asli gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa sih karena saya udah minta izin sebelumnya. Ini udah minta izin. Udah ya, minta izin. Dan daerahnya juga benar Kampung Ya, Jawa. Ya. Kalau penasaran juga bisa di googling nih Sahabat Lonceng. Itu dari nama apa tadi itunya tuh? Nama programnya. Nama programnya udah pasti ketahuan ya radio apa. Mantap. Jadi buat Sahabat Lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa kalian like videonya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Ricky. Bang, thank you banget ya. Ya. Udah nyeritain ini sama Sahabat Lonceng, terutama sama saya, thank you banget. Dan buat Sahabat Lonceng juga yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Ricky juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sahabat Lonceng, udah nonton videonya kan? Buat kalian yang belum puas nonton videonya, kalian bisa nonton Lonceng Misteri Sisi Gelap. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini ya.